Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia. Ini kebiadaban tingkat tinggi. Yang saya sedih lagi itu datang dari orang yang pakai sorban. Inilah di sini. Tidak menjamin orang bersorban itu baik. Tidak menjamin orang bersorban itu cerdas. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saya mendapatkan video pendek. Jujur, saya itu marah di situ. Ini perbuatan terhina, terkutuk lah. Di situ ada video berapa orang bersorban yang diindikasikan juga katanya lagi Habib. Malu lama-lama saya ini jadi Habib yang etnis Arab juga. Nggak ada habis-habisnya mereka ini. Kenapa saya nggak akan toleransi terhadap orang ini? Di situ dia memperagakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dibuat bercanda. Ini kebiadaban tingkat tinggi. Yang saya sedih lagi itu datang dari orang yang pakai sorban. Inilah di sini. Tidak menjamin orang bersorban itu baik. Tidak menjamin orang bersorban itu cerdas. Kenapa begitu? Lah inilah kita lihat. Masa seorang bersorban yang harusnya dia itu punya akhlak yang mulia, tawadhu, rendah diri, enggak sombong. Kok di hadapan orang, di belakangnya banyak orang, lagi menyanyikan Indonesia Raya, dibawa bercanda. Ini pelecehan untuk sebagai bangsa Indonesia. Begitupun dalam sudut agama, ini penghinaan. Karena agama tidak pernah melecehkan sesuatu hal yang dihormatin orang lain. Sampai sekalipun beda agama itu kita harus menghargai. Oh, jelas di Al-Quran mengatakan, janganlah Anda menghina Tuhan mereka. Karena nanti mereka akan melecehkan Tuhan Anda sendiri. Itu dilarang. Agama ini keteraturan. Lah ini Habib bersorban ini cengangas-cengenges. Saya tuh sampai kepengen apa? Mohon kepada pemerintah lah, jangan dikasih ruang nih begundal-begundal bersorban ini. Harus dibawa ke tempat lembaga hukum. Karena apa? Bahaya ini. Kok orang yang bersorban tingkah lakunya nggak menunjukkan seorang yang baik. Harusnya diberi sanksi ini. Tidak bisa dibenarkan. Tidak ada tolerir. Kalau dia itu mungkin salah yang lain, salah ucap, atau salah menafsirkan, atau salah persepsi, itu maklum. Karena apa? Persepsi itu cuma relatif, masih bisa diluruskan. Nggak ada orang tuh langsung cerdas, pasti goblok dulu. Jadi kalau ada salah ngomong atau apa, saya maklum. Asal yang penting apa? Bukan maksud, bukan dari niat yang buruk, ingin menyesatkan orang. Tapi kalau sudah perilaku, sikap itu tidak bisa ditolerir. Contoh begini aja lah. Kalau anak kecil itu kencing di tengah jalan itu maklum. Tapi kalau orang bersorban, pakai orang panjang, kencing di tengah jalan itu nggak maklum itu. Itu perlu dicopot sorbannya, suruh lepas. Nah, saya ingin menjelaskan satu, nilai dari bendera dan lagu kebangsaan itu suatu simbol yang sakral, harus dijaga oleh semua bangsa Indonesia. Begitupun bendera dan lagu kebangsaan bangsa lain, mereka juga menghargai. Itu sangat harus dijaga, tidak boleh kompromi siapapun. Boleh beda berpendapat dalam hal politik, beda pemilih, nggak masalah. Tapi jangan mau beda hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan. Mau melecehkan siapapun. Siapapun saya akan lawan. Seperti mau melecehkan bendera dan lagu kebangsaan. Ini tidak boleh. Hancur negeri ini, hancur agama. Kenapa begitu? Kalau sudah hancur negerinya, ya agama apapun juga hancur. Tidak bisa tumbuh biak. Indonesia ini secara Indonesia ini abstrak. Dikonkretkan jadi bendera. Dikonkretkan punya lagu kebangsaan. Kalau Anda mau bicara tanpa bendera dan lagu kebangsaan, apa? Saya orang Indonesia. Indonesia mana? Anda mau nunjuk Jakarta? Nggak bisa. Apa yang Anda mau bawa? Nah, dengan bendera dan lagu kebangsaan ini, kita bisa bawa kemana-mana sebagai identitas kita. Kita bisa bawa ke luar negeri. Nih, saya orang Indonesia, menunjukkan bendera. Nih, saya punya lagu kebangsaan. Bukan benderanya yang kita sembah, bukan lagu kebangsaannya,
Tapi dalam bendera itu apa? Ada nilai kebangsaan, tempat tanah air kita. Jadi siapapun yang melecehkan bendera itu berarti melecehkan seluruh bangsa Indonesia. Siapa yang melecehkan lagu Indonesia Raya berarti menyakiti seluruh bangsa Indonesia. Jangan dianggap sepele ini lagu dan bendera ini. Misal kita kalau ke luar negeri, kita pasang bendera, ini simbol aja. Kita warga negara Indonesia, tempat kelahiran kita. Seperti pertandingan sepak bola atau apa yang diangkat? Bendera, ini simbol negara. Masa mau dibawa negaranya ke luar negeri? Oh, saya orang Indonesia, membawa polonya. Kan nggak mungkin. Bendera dan lagu itu yang bisa kita bawa kemana-mana. Sebagai identitas kita, bangsa Indonesia. Kebangsaan. Makanya kita punya juara dunia, misalnya bulu tangkis. Bangsa lain aja juga ikut menghargai yo. Jujur aja, saya itu setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya itu ada roh, ada menyelinap di jiwa saya itu apa? Sifat kesatria, sifat nasionalisme saya itu keluar dengan lagu itu. Sampai saya berdiri tegap, bukan saya menghadap benderanya, tapi itu kemanusiaan. Tempat yang punya hak di kehidupan Anda itu apa? Tempatnya melahirkan Anda. Itu yang punya hak. Di sini ada nilai filosofi yang tinggi. Tempat kelahiran itu dijaga, dihormati. Sekalipun saya itu tinggal di Amerika, tetap saya cinta Indonesia. Ini kelahiran. Jadi kalau orang mengatakan, saya ini katanya etnis Arab, harusnya sudah bukan lagi. Begitu saya lahir di Indonesia, saya harus melepaskan ini. Tanah air saya itu leluhur saya Indonesia. Ini tanah airku. Jadi tidak perlu lagi ada sekat-sekat membanggakan suku-suku tempat asal leluhurnya. Itu sudah nggak penting. Saya aja kalau di Arab dibilang Jawa, yang aneh di sini dibilang Arab, sedih kadang-kadang. Tapi saya Indonesia. Saya jujur aja lah. Siapa yang ganggu Indonesia? Siapa yang melecehkan bendera Indonesia? Lagu Indonesia? Sekalipun dari Yaman, saya akan lawan. Saya Indonesia, bukan lagi Yaman. Jadi nggak perlulah bawa etnis, mau bergaya-gaya Arab di sini, bersorban. Lah ini tadi tingkah satu orang ini, yang pakai sorban, mukanya aja nggak dienang. Kalau ada saya tonjok tuh orang. Ini sangat keji ini orang. Kalau dia bilang bercanda, nggak ada. Kok bercanda? Enak amat. Ini negeri bisa berdiri ini hari, diperjuangkan dengan berdarah-darah orang mati. Kita nih sekarang cuma enak aja hidup, menikmati aja ketenangan. Coba kalau Anda mungkin hidup dulu masih ada zaman Belanda, hidup Anda ketakutan. Mereka sudah berjuang dengan susah payah, pakai bambu runcing, dengan ala kadarnya, golok, untuk mengusir Belanda. Terjadilah negara Indonesia yang punya simbol bendera, yang punya lagu kebangsaan. Ini dijaga kesakralannya, jangan dimainkan. Jadi untuk satu orang tadi itu, kalau emang itu benar Habib, Anda ini kalau mau tinggal di sini yang baik, siapapun, nggak pandang pribuminya juga. Kalau mau melecehkan, mengharamkan bendera dan lagu kebangsaan Indonesia, silahkan keluar dari Indonesia. Nah, kira-kira saya minta, cari contoh itu yang baik. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu teduh, kasih sayang, bukan horor, bukan teriak-teriak takbir di jalanan. Takbir itu suara sakral. Begitu saya ngomong Allahu Akbar, saya hina. Jadi jangan bilang takbir untuk menonjolkan saya. Ini iblis, ini dajjal. Jadi bagi saya mereka yang teriak-teriak nakbir di jalanan dengan muka garang, mau merasa takbir itu untuk nunjuk dirinya, si Rizik itu dajjal sebetulnya. Karena nggak boleh, tidak ada. Yang perlu disebut itu apa di Al-Quran itu? Sholawat. Kenapa orang perlu sholawat? Ada ketenangan. Jadi takbir itu bukan yel-yel di jalanan. Itu bentuk perendahan. Nah, untuk gerombolan begundal-begundal sorban, jangan lagi melecehkan negeri ini, melecehkan bendera dan lagu kebangsaan. Itu identitas kita semuanya sebagai bangsa Indonesia yang kita perlu jaga. Jadi bendera itu miniaturnya, semuanya Indonesia ada di merah putih. Jadi jangan sekali-sekali si siapa itu, saya nggak kenal namanya, buatlah Anda statement memohon maaf. Saya merasa malu lah dengan perilaku berapa begundal-begundal bersorban yang mengklaim Habib juga etnis Arab. Saya jujur aja lah, untuk seluruh bangsa Indonesia, saya minta maaf lah dengan perilaku mereka tuh yang tidak mencerminkan Islam, yang tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang baik.